Kita lanjutkan kembali diskusi kita, pasukan STY cetar membahana. Bung Joy, yang bikin cetar membahana itu sebenarnya aspek apa? Kalau kita bicara dari kekompakan, strategi yang kemudian digunakan oleh STY kepada tim Garuda kita. Tapi jangan lupa, faktor cuaca di sana juga bisa tanda petik jadi beban bagi skuad Garuda. Catatan Anda soal ini gimana? Kalau cuaca saya tidak terlalu concern dengan cuaca karena kan kalau pemain yang lama di Indonesia kan udah biasa dengan. Cuma memang kalau dengan kemarin kan yang starting line up-nya kan 9 pemain yang main di Eropa gitu loh. Jadi memang itu pasti berpengaruh lah. Terasa ya. Bagaimanapun soal kelembaban, panas dan segala macam pasti terasa. Tapi kalau Anda tanya kuncinya apa, menurut saya sekali lagi kalau saya bicara di babak pertama misalnya, itu kan mereka berani sekali melakukan manuver di lini tengah ya. Satu, mereka bisa melakukan intercept yang bagus ya. Catatan statistik sepak bola dunia sampai sekarang, hampir 70% gol tercipta berkat ada intercept di lini tengah yang bisa masuk langsung ke perimeter pertahanan lawan. Itu yang sangat mengejutkan. Dan dengan kombinasi umpan yang bagus di sekitar perimeter lawan, itu akan menghasilkan peluang. Kalau bisa shot on target, bisa peluang jadi gol sangat besar. Yang kedua, memang kalau kita lihat kelemahan yang harusnya bisa segera diperbaiki, saya ingat betul ketika saya ikut di Real Madrid Foundation, ada satu pelatih mengatakan, selesaikan semua serangan. Nah, apa artinya itu? Selesaikan serangan itu, kalau kamu menyerang, selesaikan. Itu mau shooting, itu mau passing, itu mau cross, kamu harus selesaikan, jangan buang. Nah, ini yang menurut saya satu kelemahan yang harus jadinya menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa maju ke putaran-putaran berikutnya dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena Indonesia punya pemain seperti Binder tadi bilang, Radgar pemain yang cepat, strike juga, tapi harusnya Marcelino misalnya yang menggantikan Tom Haye menjadi seolah-olah menjadi striker di belakang dua pemain yang sebetulnya bukan striker murni, itu bisa meningkatkan kualitasnya, dan ini tidak terjadi pada Marcelino, padahal dia pemain yang pernah kita sebut sebetulnya kan wonder boy gitu loh. Nah, sayangnya di era STY ini dia harusnya bisa meningkat, tapi kok stagnan ya gitu loh. Nah, mudah-mudahan seperti yang Binder bilang tadi, ada pelatih baru, pelatih untuk menyerang, bisa meningkatkan bukan saja Marcelino, tapi juga ada Ramadan, ada Dimas Derajat, ada Hoki Caraka. Harusnya sih pemain-pemain ini kalau diberi kesempatan menit bermain, mungkin sedikit lebih banyak, diberi kesempatan lagi, mungkin dia bisa membuat kejutan-kejutan ya. Cuma memang harus diberi kesempatan, harus ada pembuktian dari mereka juga gitu loh. Nah, ini yang saya kira dalam 2-3 hari ini pasti sudah dipikirkan oleh Sintayong dan timnya, sehingga kemudian nanti melawan Australia bisa lebih solid, terutama ketika menyerang, bisa menyelesaikan serangan dengan apapun. Bisa dengan shooting, dengan final passing, atau dengan apapun, tapi selesaikanlah serangan-serangan itu. Ya, jadi menurut Bung Joy yang jadi motor serangan kita dini hari tadi itu siapa? Kalau di lini tengah hampir semuanya bisa menjadi motor ya. Bahkan Witan yang beroperasi di sebelah kanan, di sayap, kadang-kadang ada di perimeter pertahanan lawan, itu dia bisa menjadi motor. Ivar so far yang terbaik, Nathan di sisi kiri bersama Perdom juga bagus gitu loh. Jadi di lini tengah ini menurut saya semuanya punya potensi untuk bisa menjadi motor, dan mereka sangat disiplin loh. Terutama kalau di babak pertama kehilangan bola mereka langsung ada di perimeter pertahanan. Apalagi kalau misalnya bola-bola mereka transisinya lebih cepat lagi, lebih solid lagi dalam passing 1-2 di sekitar wilayah tengah, Indonesia akan sangat mendominasi gitu. Sayangnya memang ada masalah dengan fisik yang sudah drop menit ke-70, kemudian juga beberapa pemain menurun penampilannya, harus diganti, tapi penggantinya juga tidak oke. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau ke depan ini semua secara simultan bisa diperbaiki, saya rasa Indonesia bisa bicara banyak di putaran ketiga ini. Oke, Bung Binders, ini Arab Saudi kan bukan kaleng-kaleng ya. Dia lawan yang tangguh bagi kita, khususnya Indonesia. Tetapi menurut Anda, kita yang beruntung dini hari tadi, atau memang Arab Saudi yang kemudian tidak full stamina, atau seperti apa? Ya, kalau saya mencermati sih pelatih dari Arab Saudi ya, yang kaget dengan pilihan, Mancini. ya dengan pilihan strategi Sintayong.
Karena ya kita semua juga mengira bahwa Sintayong mungkin akan meminta para pemain ya tunggu dulu, main counter aja dulu, Iya, menyimpan betul. tenaga, lihat bagaimana permainan dari tim lawan. Ya. Tapi ternyata dari menit 0, kalau bagi saya sih dari menit 0. Artinya sebelum main juga para pemain sudah siap. Ini peluit bunyi, serang, tekan, ambil bola, lari cepat, bergerak cepat. Jadi dari segi taktik, sebetulnya Mancini butuh waktu. Maksudnya Mancini nggak bisa membaca strategi Nggak yang bisa. Oh, oke. Nggak bisa. Dari Dia awal nggak dia udah ini ya, udah kalah sebenarnya. Dan saya agak bingung, dia lebih banyak mempelajari permainan dari timnas U23 kita. Iya, iya. Yang di Piala Asia U23. Iya, iya. Dan dia mengakui bahwa dia melihat permainan dari timnas U23, mungkin timnas senior juga dia lihat. Tapi yang dia mengatakan yang dia lihat permainan yang berbeda dari Indonesia itu kan di timnas Indonesia U23. Padahal di senior ada beberapa pemain lain yang Iya, bermain. iya. Salah Iya, baca. Nah, mungkin juga dia salah baca. Iya. Sehingga dia terlambat untuk menentukan Binder, pilihan strateginya. Gimana Sorry, Bung Binder, Joy? tapi bukannya dari udah sejak berapa lama ya Sintayong ini kan berani bermain dengan 3 back, kemudian kadang-kadang 4-2-1, kadang-kadang 5-2 gitu loh. Dan selalu ambil inisiatif duluan menyerang. Itu menurut saya dia sudah lakukan beberapa kali. Dalam Artinya bukan kejutan pertandingan sebenarnya ya. dia sudah lakukan beberapa kali. Jadi kalau Mancini nggak bisa baca, menurut saya juga itu kelengahan dia. Tapi saya dari awal ketika melihat dia pasti pakai tiga center back, pakai penuhin di lini tengah, lalu meninggalkan 1 atau 2 pemain di lini depan gitu loh, untuk solid bertahan, kemudian langsung menyerang, langsung tekan. Dan kemarin yang sangat mengejutkan sebetulnya lini tengah mereka betul-betul berani intercept. Bahkan Struijk itu berani turun ke lini tengah, kemudian dia melakukan tackling, ambil bola, lari lagi ke depan. Cuma memang fisiknya nggak terlalu konsisten ya untuk terus melakukan itu. Jadi barangkali memang Sintayong by design sudah main nothing tulus gitu. Toh kalah pun nggak malu, kan mainnya di Jeddah gitu loh. Banyak orang mengatakan aduh susah main di Jeddah, tapi dengan rekor Indonesia yang selalu kalah main di kandang Arab Saudi, menurut saya by design dia memang sudah melakukan. Iya, tapi jangan lupa kan sudah ada keseimbangan aspek fisik, mental dan spiritual. Sebagian kan umroh dulu Bung Joy. Jadi lebih confident itu, apalagi di Arab Saudi mainnya gitu kan. Cuma begini Bung Binders, kalau dari statementnya Mancini kan dia catatan soal penyelesaian akhir satu. Oke. Kemudian yang kedua 20 pemain mereka itu tidak main dulu di bangku cadangan. Ya, di klub kan. Iya. Kemudian ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa Mancini akan end begitu loh. Belum tentu juga. Ini kan baru first match di round 3 kan. Kecuali kalah. Kalau kalah mungkin ya pertandingan dini hari tadi adalah terakhir bagi dia. Tapi kan dia masih bisa menyelamatkan timnya ya dari kekalahan. Menurut Anda ini dia menyelamatkan nggak ini? Ya, Dengan imbang, menyelamatkan menurut saya. Karena dari segi permainan babak pertama kalah. Babak kedua bisa menciptakan banyak peluang itu pun di 20 menit terakhir. Pada saat memang para pemain kita lebih fokus dalam bertahan. Dan betul-betul bertahan mendekati kotak penalti. Tapi pada saat para pemain kita berani nekan di tengah, maju sampai ke pertahanan mereka kewalahan juga. Jadi betul yang dia katakan, karena dari segi finishing timnya nggak bisa menang, tapi berapa banyak peluang di babak pertama, berapa banyak peluang di 15 menit awal. Babak kedua sangat sedikit. Tapi di 20 menit terakhir itu yang peluangnya banyak. Sampai Martin Paes itu melakukan kesalahan. Iya, iya. Karena mereka lebih berani mengambil resiko. Kan di kandang sendiri mereka mau menang dong. Iya. Mereka mana mau seri. Iya. Ya, Karena kan? psikologisnya lebih tinggi kalau di kandang sendiri. Tapi beruntungnya bagi mereka ini kan pertandingan pertama. Iya. Jadi masih ada banyak pertandingan yang nanti mereka harapkan mereka bisa koleksi poin. Poin lebih banyak. Jadi dari Mancini, ya kalau saya pikir dia agak terlambat untuk membuat timnya bermain dengan tempo tinggi. Mungkin juga timnya dari awal itu berpikir untuk bermain agak mengatur tempo, tapi pada saat mereka di-press, mereka sulit counter pressing. Di babak kedua dia ubah strategi nggak? Kalau di babak kedua saya melihat dia meminta ada 2 pemain di tengah naik lebih tinggi, yaitu Kano, ada 1 pemain mereka. Itu sebenarnya gelandang bertahan. Ya. Tapi dia diminta bermain lebih tinggi lagi. Ya. Sebelum gol terjadi kan? Enggak. Half time dong, setelah half time. Oh, oke. Setelah 1-1. Kan half time kan 1 sama. Half time kan 1 sama sudah. Iya, iya, iya. Nah, jadi di babak kedua itu ada 2 pemain di tengah yang lebih banyak maju. Sebetulnya itu memberikan kesempatan juga bagi para pemain kita untuk counter.
Tapi kan beberapa kali sulit ya melakukan counter attack. Ya, oke, Bung Joy, ini kan kalau nama Mancini kan sebenarnya diasosiasikan sebagai pelatih kelas dunia, ya. Tapi kemoncerannya kok belum terlihat. Saya tidak tahu apakah ada tekanan psikologis yang dialami oleh Mancini atau mungkin dia juga mulai gemeter mendengarkan prestasi STY yang mengatakan bahwa tim Garuda kita sekarang beda dengan yang dulu gitu. Ya, memang kan di internal tim Arab Saudi sendiri memang sedang ada masalah lah. Sedang ada ketidakharmonisan antara Mancini dengan federasinya. Ada rumor-rumor juga. Media di mana-mana semuanya jahat gitu kan. Dan dia pasti juga terpengaruh kan. Nah, inilah yang barangkali membuat Mancini tidak terlalu ngeh dengan apa yang akan dilakukan oleh Sintayong dan timnya gitu. Jadi dia dari awal sih kalau dari beberapa wawancara kan dia bilang dia tidak meremehkan Indonesia, tapi saya yakin dia tidak tahu betul kekuatan Indonesia. Apalagi kalau tadi Binder bilang dia mempelajari dari U23, ya salah besar gitu loh. Yeah. Dia kan harus mempelajari dari tim yang ada sekarang, dan dengan penambahan sejumlah pemain yang menurut saya bukan saja bertambah dari sisi kualitas, tapi juga sebetulnya confidence-nya luar biasa. Dan pemain-pemain yang di-breeding di Eropa ini kan memang treatment-nya mereka sejak kecil aja udah beda gitu loh. Jadi memang mereka punya confidence yang luar biasa, dan yang agak mengejutkan saya mereka tampilnya itu seolah-olah itu adalah hidup mati mereka. Dan itu yang membuat Mancini juga pasti kaget ya. Dan memang ada masalah, dan saya lihat ya 10 menit pertama Arab Saudi itu kebingungan loh mainnya gitu loh. Ya, passing ada passing ke belakang juga salah gitu kan. Mereka nggak bisa masuk ke wilayah pertahanan Indonesia. Crossing semuanya kena kepala Rizky Ridho, semua kena kepala Jai gitu loh. Nah, ini membuat mereka bingung, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pemain-pemain tengah Indonesia yang berani tampil, berani ambil resiko untuk cedera atau kena kartu kuning. Dan ini yang membuat Mancini makin kaget, dan ya kan memang butuh waktu. Sekelas Mancini sekalipun itu ya menghadapi tim yang dalam tanda kutip sebetulnya quote unquote nggak diperhitungkan sebelumnya, karena kan Indonesia kan di pot aja paling bawah gitu. Jadi memang dia agak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia terutama di babak pertama. Iya, Mancini mungkin menurut saya Bung Binder kurang banyak yang dia baca. Bukan cuma membaca U23 kelamaan, harusnya pertandingan-pertandingan antar kampung juga. Begini, pemain kita itu kan baru ngumpul semua di sana itu kan 2 atau 3 hari sebelum laga kan. Apalagi yang dari Eropa. Yang Eropa, iya kan. Nah, itu menurut saya kesuksesan STY juga untuk kemudian membangun chemistry begitu kan. Nah, catatannya seperti apa? Pasti, tentu Sintayong sudah berdiskusi ya dengan semua pemain. Ingin konsep permainannya seperti apa, dan mungkin juga untuk pemain pengganti sudah dia pikirkan dari awal. Jika ada pemain yang kesulitan untuk bisa perform, akan ada gantinya dari bangku cadangan pemain yang mana. Itu belum tentu dia berkomunikasi dengan pemain, tapi sudah ada lah di pikirannya. Jadi saya pikir cara komunikasi pelatih dengan pemain itu sangat penting. Agar pemain itu memahami peran dan tanggung jawabnya. Tapi kembali lagi kepada performa dari sang pemain kan. Contoh kita lihat di pertandingan dini hari tadi, bagaimana Tom Hay itu juga ingin bertahan. Ya kan, dia kembali ke belakang, bahkan di kotak penalti dia 2 kali melakukan intercept. Dia bisa membantu Nathan yang sedikit terlambat, turun ke belakang. Padahal itu kan sebetulnya secara permainan, peran dia kan adalah attacking midfielder, dia harus fokus untuk menyerang. Tapi dia mau turun ke belakang, yang sebetulnya menguras tenaga dia juga. Ya kan, karena seberapa sering Tom Hay ini bermain di Asia. Betul kan? Kan kalau main di klubnya kan mainnya di Eropa terus. Tapi dia berani melakukan itu. Artinya ini semua karena ada cara komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain. Jadi semua pemain ini secara kolektif, mau pressing kolektif, bukan satu orang saja yang pressing si Rafael Strike. Ada Orat Mangun, ada juga si Ivar Jenner, ada juga si Nathan. Dan sebetulnya secara permainan Ivar Jenner gak banyak memberikan bola ke depan. Karena sudah dikuasai oleh Nathan. Tapi itu yang diharapkan STY kan? Itu yang diharapkan. Maksudnya jangan semua orang itu terlibat. Siapa yang memang bisa ke depan, tapi yang lain harus menjaga posisi. Soal pengendalian emosi pemain, Anda lihat seperti apa? Dengan usia rata-rata ya nggak jauh beda sebetulnya kan sebelum pertandingan Sintayong sudah mengatakan jangan terpancing kan. Dengan kemungkinan provokasi dari para pemain Arab Saudi. Dan saya lihat cukup baik, walaupun Orat Mangun tadi saya katakan kan sedikit emosional, karena memang pemain yang dihadapi itu adalah pemain yang sering memancing emosi. Pemain tunggal kan Ronaldo, Messi, saya lupa tuh namanya. Tapi hal-hal seperti ini nanti harus mereka kontrol, karena banyak tim-tim yang dari Timur Tengah ini coba untuk
memakai trik-trik seperti itu. Contoh Australia Bahrain, saya kan nonton tuh pertandingan full. Sebetulnya Bahrain mainnya biasa. Iya. Tapi karena mereka bisa memancing emosi Dipancing para pemain terus, Australia, mereka gak fokus untuk Iya, bermain. iya. Sampai ada pemain Australia tuh kartu merah. Banyak kartu kuning bagi para pemain Australia. Jadi memang Shin Tae-yong ini kan pelatih Korea. Iya. Sudah sering pada saat dia melatih Korea berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah, dia sudah tahu. Iya. Nah, ini jadi cukup baik juga kita punya Shin Tae-yong yang bisa memberikan pengalaman, memberitahukan pengalamannya kepada para pemain. Iya, oke. Jadi dalam suasana digosok-gosok terus kita masih stabil ya emosi, walaupun ya sempat meletup sedikit. Oke, Bung Joy, Bung Binters, kita rehat lagi. Kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.